Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Amelita Rosi dari kelas 11-7. Dalam video ini saya akan membahas salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di kalangan remaja, tapi sering dianggap sepele, yaitu toxic friendship atau pertemanan yang tidak sehat. Persahabatan adalah bagian penting dalam kehidupan remaja. Melalui teman, remaja belajar bersosialisasi, berbagi, dan saling mendukung. Namun, tidak semua hubungan pertemanan berjalan dengan sehat. Ada kalanya seorang remaja terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, namun tetap dipertahankan, yang disebut toxic friendship. Dalam video ini akan dibahas fenomena toxic friendship di kalangan remaja dengan pendekatan sosiologis. Toxic friendship adalah bentuk konflik sosial yang sering terjadi di lingkungan remaja, namun kerap diabaikan. Banyak remaja yang bertahan dalam lingkungan pertemanan yang justru merugikan mental dan emosional mereka karena takut dikucilkan atau merasa tidak punya pilihan lain. Dengan memahami toxic friendship dari perspektif sosiologi, kita dapat melihat bagaimana pola relasi, tekanan kelompok, dan nilai sosial memengaruhi perilaku remaja dalam memilih dan mempertahankan hubungan pertemanan. Rumusan masalah. 1. Apa sih yang dimaksud dengan toxic friendship dalam konteks remaja? Yang kedua, mengapa toxic friendship bisa terjadi dan bagaimana dampaknya secara sosial? Yang ketiga, bagaimana solusi sosiologis untuk mengatasi toxic friendship? Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan yang pertama, menjelaskan pengertian toxic friendship sebagai bentuk konflik sosial dalam kehidupan remaja. Tujuan kedua, yaitu pembuatan naskah, storyboard, dan video edukatif berdurasi 3-5 menit yang menjelaskan konflik toxic friendship dan solusinya secara ringkas dan mudah dipahami. Toxic friendship adalah hubungan pertemanan yang tidak sehat di mana salah satu pihak merasa tertekan, direndahkan, atau bahkan sampai dimanfaatkan. Secara sosiologis ini termasuk bentuk konflik sosial interpersonal yang disebabkan oleh 1. Ketimpangan relasi kekuasaan antar individu. Kedua, tekanan kelompok atau peer pressure yang disebabkan seseorang tetap bertahan meski merasa tidak nyaman. 3. Kurangnya kesadaran diri akan pentingnya relasi sosial yang sehat. Untuk dampaknya ada beberapa, yaitu rendahnya kepercayaan diri. 2. Stres dan kecemasan berlebih. 3. Gangguan kesehatan mental. 4. Menurunnya prestasi akademik. 5. Ketergantungan sosial yang tidak sehat. 6. Kesulitan membangun relasi baru. Berikut 6 ciri-ciri teman yang harus kamu jauhi. Yang pertama, selalu ngejatuhin kamu secara halus atau terang-terangan, kayak bercanda tapi bikin kamu ngerasa kecil. Yang kedua, gak pernah dukung kamu saat berkembang. Setiap kamu mau coba hal baru, dia selalu pesimis atau kayak ngeledek. Yang ketiga, datang cuma pas butuh tapi ngilang pas kamu butuh. Yang keempat, suka ngomongin orang dan nyebar rahasia. Kalau dia ngomongin orang lain ke kamu, kemungkinan besar dia ngomongin kamu juga ke orang lain. Kelima, bikin kamu ngerasa gak cukup baik. Setelah ngobrol sama dia, kamu malah ngerasa gak berharga atau gak pede. Yang keenam, gak pernah minta maaf padahal nyakitin kamu. Semua kesalahan olah-olah salah kamu, padahal jelas-jelas dia yang nyakitin. Atau jangan-jangan ciri-ciri tadi ada di teman kalian. Kesimpulannya adalah toxic friendship adalah masalah nyata di kalangan remaja yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan sosial dan mental. Dengan memahami konflik ini secara sosiologis, remaja diharapkan mampu mengenali hubungan yang tidak sehat dan mencari solusi secara bijak. Edukasi sosial seperti ini penting untuk membangun lingkungan yang lebih suportif dan positif di kalangan pelajar. Nah, itu tadi penjelasan tentang toxic friendship, mulai dari pengertian, penyebab, dampak, ciri-cirinya, sampai solusi yang bisa dilakukan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu lebih bijak dalam memilih teman. Saya Ajeng Amelita Rosi dari kelas 11-7 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.